Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Karena sebuah kebencian, Adolf Hitler berhasil mempengaruhi mayoritas rakyat Jerman untuk membenci kaum Yahudi. Melalui kata-kata yang ditata dengan begitu rupa, Hitler mengeksplorasi komunikasi verbal sehingga mampu menggiring pemikiran orang lain agar sepemahaman dengan dirinya. Tapi tahukah kalian, jauh sebelum era Nazi juga Holocaust, kebencian terhadap orang-orang Yahudi turun-temurun sudah ditularkan. Sebelum terjadinya Holocaust pada zaman Hitler, antisemitisme sudah sering terjadi di Eropa dan terdapat banyak bukti permusuhan terhadap orang-orang Yahudi. Pada zaman Romawi, otoritas Romawi melakukan penghancuran terhadap kuil-kuil Yahudi di Yerusalem dan memaksa orang-orang Yahudi untuk meninggalkan Palestina. Kemudian, pada abad ke-19, Napoleon dan para penguasa Eropa lainnya memberlakukan undang-undang yang berakhir pada penahanan orang-orang Yahudi. Alasan munculnya antisemitisme pada waktu itu lebih karena rasial daripada faktor keagamaan. Adolf Hitler, pemimpin partai Nazi, mengartikulasikan gagasan-gagasan yang kemudian dikenal sebagai ideologi Nazi. Ideologi Nazi mengacu pada manusia bisa diklarifikasikan secara kolektif sebagai suatu ras. Bagi Nazi, kelangsungan hidup suatu ras tergantung pada kemampuannya beradaptasi. Dan Nazi mendefinisikan orang-orang Yahudi sebagai suatu ras yang tidak relevan. Nazi mengartikan berbagai macam stereotip negatif tentang orang-orang Yahudi dengan warisan biologis permanen yang mendorong ras Yahudi berjuang untuk bertahan hidup dengan melakukan ekspansi yang mengorbankan ras lainnya. Dan hal tersebut menjadikan bangsa Yahudi sasaran pembantaian oleh Nazi yang dikala itu sedang digdaya-digdayanya. Sejak menjabat sebagai kanselir Jerman pada tahun 1933, Adolf Hitler menularkan kebenciannya terhadap Yahudi kepada seluruh rakyat Jerman. Karena kebencian yang ditularkan itulah, maka terjadilah Holocaust atau persekusi dan pembantaian terhadap 6 juta warga Yahudi. Selama era Holocaust, Jerman dan kolaboratornya membantai 2 dari setiap 3 orang Yahudi di Eropa sebagai bagian dari solusi akhir. Solusi akhir merupakan kebijakan Nazi untuk membantai kaum Yahudi di Eropa. Bukan hanya kaum Yahudi, otoritas Jerman juga menyasar kelompok lain karena mereka dianggap inferior secara ras dan biologis. Kelompok tersebut antara lain adalah suku Gypsy, penyandang disabilitas, orang-orang Polandia dan rakyat sipil Soviet, serta orang kulit hitam. Otoritas Jerman juga mengeksekusi kelompok lain berdasarkan alasan politik, ideologi, dan perilaku. Antara lain, kaum komunis sosialis, saksi-saksi Yehova, juga para homoseksual. Di zaman sekarang ini, Holocaust telah menjadi paradigma terhadap genosida yang lebih baru. Seperti yang kita tahu, masih banyak terjadi pembantaian etnis oleh para penguasa, baik dalam skala kecil ataupun skala yang cukup besar. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan genosida-genosida pada zaman dahulu. Di era sekarang, di mana kemanusiaan sudah sering didengungkan, hak asasi manusia terus-menerus diserukan. Seharusnya tidak ada lagi kebencian yang ditularkan. Karena apapun yang menjadi alasan Holocaust atau genosida, semuanya memiliki landasan yang sama, yaitu kebencian. Itulah sedikit pembahasan dari saya tentang Adolf Hitler dan kebencian yang ditularkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang melibatkan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian menyukainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.